إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang mulia-muliakan, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan Islam merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Begitu pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita miliki, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha dan menggunakan nikmat-nikmat atau nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita ini untuk terus memperbanyak amal saleh, untuk terus memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, kita dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal saleh ya untuk menggapai kebahagiaan akhirat, agar kita bersegera dalam beramal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim." Yang artinya bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi. Begitu pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila Anda berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari untuk beramal. Begitu pula ketika Anda berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari untuk beramal. Artinya segera. Ya, segera untuk memperbanyak ketaatan, segera untuk melakukan amal saleh. Begitu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzila. Ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannatu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang takut, ya, takut kepada Allah, takut kepada ancamannya, maka dia hendaknya bersegera untuk beramal. Ya, sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surganya. Jadi untuk bisa meraih surga itu
Kita tidak bisa dengan hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar harapan-harapan. Harus ada usaha, harus ada perjuangan. Ya, karena surga itu mahal. Untuk meraihnya apa? Ya, dengan kita bersemangat, berjuang untuk memperbanyak amal soleh, sehingga tatkala kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, kita sudah memiliki bekal yang cukup sehingga bisa meraih rahmatnya, karunia-Nya, dan surganya. Nah, para jemaah yang dimuliakan, kembali kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Itu pembahasan kita masih pada surah Al-Ghasyiyah. Ya, kalau ulun kada salah ini pertemuan yang keempat dari surah Al-Ghasyiyah. Kita sudah berada pada penghujung surah ini, di mana pada pekan kemarin kita sudah membahas sampai ayat 22 kalau ulun kada salah. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya kita sampaikan, bahwasanya di dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dengan atau menjadi dua bagian sesuai dengan raut wajahnya. Yang pertama adalah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Yang kedua wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah itu pada hari di mana wajah-wajah mereka ya terhina di hadapan Allah. Terlihat rasa takut, rasa khawatir, khususnya ketika didatangkan kepadanya atau diperlihatkan kepadanya api neraka. Maka raut wajahnya itu terlihat ketakutan, terlihat hina. Ya, maka inilah dia jenis atau kelompok pertama dari manusia, itu mereka yang akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi terhina dina. Ya. Kemudian yang kedua, wa wujuhu yawma idzin nadhirah. Ya, dan tatkala wajah-wajah sebagian manusia berseri-seri. Ya, terlihat berseri-seri. Kenapa? Karena dia ridha dengan amal soleh yang dia lakukan dahulu di dunia, sehingga dengannya dia meraih ya rahmat, karunia, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla mengibaratkan ya membagi manusia dengan raut wajah, karena memang dari wajah itu kelihatan orang ini ya lagi bahagia atau lagi sedih, lagi susah atau lagi senang, bisa dilihat dari raut wajahnya. Nah, kemudian para jemaah yang dimuliakan, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua kelompok manusia, kemudian ya Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Ghasyiyah ini juga mengajak kita untuk memikirkan tentang agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta, bagaimana unta itu Allah ciptakan? Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana keunikan dari hewan yang bernama unta itu. Ya, luar biasa. Yang tidak ada pada hewan-hewan lainnya. Kemudian juga Allah berfirman, wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya, dan hendaknya mereka memperhatikan kepada langit, bagaimana langit itu ditinggikan. Ya, langit adalah makhluk Allah yang paling besar yang kita pernah lihat sekarang. Ya, yang begitu tinggi, menjulang, ya, begitu besarnya, dan Allah ciptakan tanpa tiang. Kemudian juga wa ilal jibali kaifa nusibat. Hendaknya mereka melihat kepada gunung, bagaimana gunung itu ditancapkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dikatakan gunung itu adalah pasaknya bumi supaya bumi itu enggak goyang. Ya, sehingga kata para ahli, ya, bagian gunung yang tidak terlihat itu bisa lebih lebih panjang yang menghujam ke bumi daripada yang kita lihat di atas tanah itu. Ya, karena memang gunung itu pasak bumi. Kemudian juga wa ilal ardi kaifa sutihat, dan hendaknya mereka melihat kepada bumi bagaimana dihamparkan. Ya, bumi pada dasarnya bulat, tapi Allah jadikan dalam pandangan kita seperti datar, sehingga kita merasa nyaman di bumi. Ya, merasa nyaman untuk tinggal, merasa nyaman untuk hidup di muka bumi ini, karena Allah hamparkan untuk kita. Nah setelah Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk bertafakkur tentang kemahabesaran ciptaannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-21, fadzakir innama anta mudzakir, yang artinya maka berikanlah peringatan. Ya, fadzakir innama anta mudzakir, maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya engkau hanyalah orang yang diperintahkan untuk memberi peringatan itu sendiri. Maksudnya di sini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, wa anta ayyuhan nabiyul karim istamirra ala wadhifatika fi tadhkirin nas wa taw'iyatihim wa wa'dihim, dan engkau wahai sang nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kau terus berlanjut dalam menunaikan tugasmu untuk memberikan peringatan kepada manusia, memberikan nasihat-nasihat untuk mendakwahi manusia. Ya, itu tugas engkau, tugas anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula tugas para duat, para dai. Ya, mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingati manusia, memperingatkan manusia. Tugas kita yang memperingatkan masalah mereka mendapatkan hidayah atau tidak, maka itu semua kita serahkan kepada Allah. Kata beliau di sini, wa amma hidayatun nas fahiya ila Allah azza wa jalla, wa hakadha atba'ur rusul min ulama wa du'a wa wadhifatuhum al-bayan wal irsyad. Adapun masalah ya orang itu menerima dakwah kita atau tidak, ya orang itu kemudian menjadi baik atau tetap dalam kemaksiatannya, itu semua kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hidayah itu ada dua. Ada namanya hidayatul al-irsyad wal bayan. Kemudian yang kedua ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad wal bayan artinya memberi hidayah dalam bentuk menjelaskan ini baik, ini buruk. Ya, ini syirik, ini tauhid, ini keadilan, ini kezaliman, ya ini sunnah, ini menyelisih sunnah. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan. Kalau ini semua orang bisa memberikannya. Ya. Tapi hidayatul taufiq menjadikan orang itu berubah, hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari kekufuran menuju keimanan, itu semua Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang bisa memberikannya. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, kita lihat para nabi. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW ditampakkan kepada beliau nabi-nabi beserta pengikutnya. Maka Nabi SAW bersabda, ada nabi pengikutnya cuma satu, ada nabi pengikutnya cuma dua, ada nabi pengikutnya cuma tiga, ada yang sama sekali tidak ada pengikutnya, kata Rasulullah SAW.
Karena memang hidayah itu Allah yang memberikan. Para nabi cuma mengajak, ya, cuma berdakwah. Ya. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, paman beliau tercinta, yang sangat beliau sayangi, beliau cintai, yang sudah banyak berjasa kepada beliau, beliau berkali-kali mendakwahi, tapi ternyata tidak diberi hidayah sampai wafat di atas kekufuran, itu Abu Thalib. Maka fadzakir innama anta mudzakir, tugasmu adalah memberi peringatan. Ya, lasta alaihim bimusaitir, dan sesungguhnya ya engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Artinya engkau tidak ada hak untuk memaksa mereka untuk beriman kepada Allah. Ya, kita tidak bisa memaksa. Makanya dalam Islam itu, dalam mendakwakan orang kepada Islam itu nggak boleh maksa. Ya, kalau dia mau masuk Islam dengan sukarela, tafadhol, dengan senang hati. Ya, tapi kita nggak memaksa. Salah kalau ada orang misalnya nodong orang pakai pistol, kamu harus muslim. Kalau enggak, sebut enggak boleh kayak gitu. Karena apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Engkau tidak boleh memaksa mereka. Kembali kepada yang tadi, tugas kita hanya memberi hidayah, memberi penjelasan, hidayatul irsyad wal bayan. Masalah dia mau menerima atau tidak, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh memaksa seseorang. Ya. Kemudian pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man tawalla wa kafar. Akan tetapi orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fayu'adzibullahu adzabal akbar. Maka mereka, orang-orang yang ingkar, yang berpaling, enggan untuk beriman, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Ini ayat 23 24. Jadi betul, kita tidak bisa memaksa seseorang. Seorang itu tidak dipaksa untuk masuk Islam, ya, untuk menerima Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya. Itu pilihan dia di dunia, iya, pilihan dia. Tapi bukan berarti di akhirat dia tidak akan diazab. Tetap ada konsekuensinya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang berkehendak, silakan dia beriman. Siapa yang berkehendak, silakan juga dia kafir, silakan. Tidak ada yang larang. Tapi ada konsekuensinya nanti di akhirat, gitu loh. Ya. Anda memilih sebagai seorang Muslim, itu pilihan Anda, sehingga Anda harus melaksanakan syariat Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan Anda akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat. Ya, akan mendapatkan surganya Allah sebagaimana yang Allah janjikan. Tapi kalau Anda memilih kekufuran, silakan. Ya, silakan Anda memilih kekufuran. Tapi ingat, nanti di akhirat Anda terancam akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Jadi, illa man tawalla wa kafar. Ya, yang artinya akan tetapi mereka yang berpaling dari kebenaran, ya, berpaling dari Islam, enggan untuk menerima Islam sebagai agamanya,
tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sayudkhiluhu nar jahannam fayaj'aluhu yata'adzabu bidzalikal 'adzab al-madhkur. Allah akan lemparkan, Allah akan bakar mereka dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini konsekuensi dari kekufuran. Konsekuensi orang berpaling dari agama Islam. Ya, mereka akan kekal dalam api neraka. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Azza wa Jalla berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ya fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya ya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrikin fi nari jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Ya, ini konsekuensi dari orang yang memilih kekufuran. Kemudian pada ayat terakhir ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebelum ayat terakhir itu ayat 25, Allah Azza wa Jalla berfirman, inna ilaina iyabahum, yang artinya sesungguhnya kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Mereka yang kufur, yang ingkar kepada Allah, mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dihisab atas setiap amar perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Dan begitu pula kita. Ya. Ai inna marji'an nas sayakunu ila Allah azza wa jalla. Bahwasanya tempat kembali manusia itu adalah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Ini termasuk ya nasihat bagi diri kita supaya kita semangat melakukan amal soleh, takut melakukan dosa, takut menggolimi orang lain. Hendaknya kita selalu ingat, saya ini di akhirat pasti akan dikembalikan kepada Allah. Ya, akan diberdirikan di hadapan Allah untuk diinterogasi, untuk ditanya, untuk dihisab atas semua amal perbuatan yang saya lakukan. Ya, selalu ingat ini. Dan inilah yang akan menjadikan kita takut berbuat dosa, takut mendolimi orang, takut mengambil hak orang. Ya. Atau mungkin hak orang yang sedikit pun, kalau kita ingat ini, itu akan menjadikan kita tidak tenang. Ya. Terkadang misalnya hak orang ya ada pada kita tanpa kita sengaja untuk mengambilnya, itu akan menjadikan kita tidak tenang kalau kita mengingat-ingat hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Contoh misalnya ada orang ya dia membeli sesuatu, ketika diangsul, misalnya diangsul lebih 2.000 angsulannya, baru sadar dia angsulannya itu setelah di rumah. Wih, angsulannya tadi lebih 2.000. Itu kalau orang-orang betul-betul takut kepada Allah, itu gak akan tenang nih. Dia akan segera kembali kepada penjual tadi itu, dibalikin duit orangnya. Ya, apalagi kalau ratusan ribu, jutaan dan seterusnya. Ya, orang-orang yang terjerumus dalam dosa, maksiat, apalagi yang berbentuk mengambil hak orang lain, korupsi dan seterusnya, itu biasanya berawal dari kurangnya rasa takutnya kepada Allah, khususnya lupanya dia dengan kondisi dia akan dikembalikan di hadapan Allah, dia akan diberdirikan di hadapan Allah untuk diinterogasi. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Setiap kalian nanti di akhirat, Nabi SAW, akan diinterogasi oleh Allah.
akan dihisab, akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah, tidak ada tabir, tidak ada penghalang. Ya, fayanzuru aymana minhu fala yara ila ma qaddam, wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yara ila ma qaddam, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar. Sehingga tatkala dia diinterogasi, lihat kanan, lihat kiri, yang dia lihat amal-amal keburukan yang dia lakukan dahulu di dunia. Melihat ke depan, neraka di depan mata. Mau lari gak bisa. Na'udzubillah. Ya, maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari ini. Selalu ingat ini. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kami mereka seluruh manusia akan dikembalikan. Kemudian pada ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Dan kemudian kewajiban bagi kami untuk menghisab, untuk menghitung ya setiap amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Ya, jadi semua kita akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla nanti di hari kiamat. Makanya salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Itu hari di mana semua amal perbuatan kita di dunia ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhitungkan. Ya, jangankan amal perbuatan kita, setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi jangan kira ucapan kita di dunia ini selesai begitu saja. Semua tercatat rapi. Dan nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban dan kita akan dikasih catatannya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Sesungguhnya tidak ada satu lafaz yang mereka ucapkan melainkan ada raqib dan atid yang mencatat. Ya, dari perbuatan kita, ucapan kita, tulisan kita. Nah, ini juga terutama di zaman media sosial sekarang ini. Ya, hati-hati kita, jangan sampai urusan hisab kita di akhirat itu gara-gara nggak bisa menjaga jari kita ini, menulis ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, men-share hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, apalagi kalau yang di-share itu keburukan, tulisan-tulisan yang mengandung kesesatan, atau video-video yang di sana aurat-aurat diumbar. Ya, itu berapa dosa kita itu? Dan kadang kita tidak merasa bersalah untuk men-share, membagikan foto-foto, video-video yang di sana aurat-aurat diumbar. Ya, kalau misalnya kita nge-share ke grup, nge-share ke satu grup saja coba, itu berapa orang yang ngelihat? Semuanya, ya, kita akan menanggung dosa seperti dosa mereka semua ya di grup yang melihat itu, tanpa mengurangi dosanya mereka. Ya, apalagi nge-share video, nanti yang di grup itu nge-share lagi ke grup lain, yang di sana mungkin ratusan orang, nanti di-share lagi, na'udzubillah, bisa ratusan, bisa ribuan yang melihat ketika kita yang mengawalinya. Oh, itu semua dosanya terus ngalir ke kita itu. Ya, maka hati-hati kita dalam bermedia sosial. Jangan sampai apa yang kita ketik, apa yang kita share, kita bagikan itu menjadi dosa jariah bagi kita. Hati-hati para jamaah sekalian. Ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian. Maksudnya perhitungkan diri kalian di dunia ini sebelum amal kalian diperhitungkan nanti di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi hendaknya kita hati-hati di dunia ini.
Jangan sampai gara-gara kita nggak bisa menjaga mulut kita, nggak bisa menjaga perbuatan kita, nggak bisa menjaga jari jemari kita ini dalam bermedia sosial, itu menjadikan hisab kita berat nanti di akhirat. Ya, hati-hati. Ya, kehidupan kita di dunia ini memang singkat, tapi ini menjadi penentu bahagia atau sengsaranya kita nanti di hari kiamat. Ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang kita tanam di dunia ini, baik pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Tapi sebaliknya kalau buruk yang kita tanam di dunia ini, buruk pula yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Semuanya kembali kepada amal perbuatan kita. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah semua manusia akan dikembalikan, dan sesungguhnya kewajiban bagi kami untuk menghisab manusia. Dan ini pasti terjadi. Ya, ini pasti terjadi. Wajib kita imani. Ya, makanya ya seperti yang kita katakan tadi, orang kalau menyadari ini dia akan takut berbuat zalim. Ya, takut untuk mengambil hak ya saudaranya. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, dengan demikian selesai kita dari surah Al-Ghasyiyah. Kemudian di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah-faedah atau pelajaran-pelajaran dari surah Al-Ghasyiyah. Pertama, kata beliau, istihbabut tadzkir bi ahwali yaumil qiyamah. Ya, anjuran, perintah agar kita selalu ingat dengan kejadian-kejadian huru-hara yang akan terjadi di hari kiamat. Ya, itu perlu. Wa ta'rifu bi ni'ami ahlil jannah. Begitu pula hendaknya kita mengenal nikmat-nikmat yang Allah sediakan kepada penghuni surga, sehingga kita semangat untuk bisa meraihnya dengan memperbanyak amal saleh. Wa ta'rifu bi syaqai ahlin nar. Begitu pula hendaknya kita mengenali bagaimana sengsaranya, bagaimana sakitnya, ya bagaimana pedihnya azab yang akan menimpa penghuni neraka. Sehingga kalau ini kita tahu, kita kenal, kita akan takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. La'alla dzalika an yakuna muharrikan lin-nufus. Semoga dengan mengenali nikmat-nikmat Allah di surga, mengenali azab-azab Allah dalam api neraka, itu akan menjadi penggerak, ya, menjadi motor penggerak bagi jiwa kita ini untuk bersemangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Kemudian darbul amthilah, fa inna ma dzukira min na'imin fil jannah wa min syaqa'in fil nar wa in tasawasu ma fid dunya illa anna bainahuma baunan syasi'an wa farqan kabira. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menamai ya siksaan neraka, nikmat-nikmat surga dengan nama-nama yang kita kenal di dunia ini, supaya kita ada gambaran gitu. Tapi sejatinya beda. Ya, nikmat yang ada di surga itu ya walaupun mungkin dari sisi nama, contoh misalnya nama buah-buah di surga sama Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada buah anggur, buah delima. Kita di dunia tahu, oh ini delima, ini anggur. Tapi jangan disamakan hakikatnya. Beda antara anggur dunia dengan anggur di surga. Ya, beda. Walaupun dari sisi nama sama. Begitu pula dengan azab-azab neraka. Ya, kemarin kita sebutkan di antara makanan penghuni neraka adalah dori. Dori, ya, di dunia ini kalau orang Arab mengenal itu pohon yang berduri, yang beracun, yang hewan pun tidak mau mendekatinya. Ya, itu di dunia.
Tapi akhirat lebih dahsyat dari itu. Ya, makanan penghuni neraka yang bernama dori itu. Laisa lahum ta'amun illa min dori, begitu. Dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, an-nadar allati yatamahhadu fiha asy-syaqa wa laysa fiha na'im hiya ad-darul akhirah fi jahannam. Jadi tempat kembali yang di tempat itu tidak ada namanya istirahat. Tidak ada namanya kenikmatan, semuanya penuh dengan siksaan, semuanya penuh dengan azab. Tidak ada istirahat dari siksaan, dari azab. Itulah dia neraka jahannam. Jadi setiap detik yang dilewati azab. Gak ada istirahatnya, na'udzubillah. Ya, apalagi kalau kekal dalam api neraka. Orang-orang yang mati dalam kekufuran, mati dalam kemusyrikan, selama-lamanya di neraka, na'udzubillah. Kalau dikatakan misalnya engkau di neraka 1 juta tahun, masih mending 1 juta tahun. Ini kekal, gak ada ujungnya, na'udzubillah. Ya. Kemudian sebaliknya, wa amma dar allati fiha na'imun mahdud wa laysa fiha syaqa wala bus wala maut wala marad fahiyal jannatu darul muttaqin. Adapun negeri yang penuh dengan kenikmatan, yang di dalamnya tidak ada kesusahan, tidak ada kesengsaraan, setiap detik yang dilewati itu penuh dengan kebahagiaan demi kebahagiaan, itulah dia surga. Makanya di surga itu ya, hal-hal yang jorok, hal-hal yang buruk itu nggak ada. Ya, sudah kita sampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah, ucapan-ucapan penghuni surga semuanya baik-baik, nggak ada yang buruk. Sifat-sifat buruk itu semua sudah dicabut dari penghuni surga. Ya, nggak ada yang namanya iri, nggak ada yang namanya dengki, nggak ada yang namanya cemburu. Itu semua sudah Allah hilangkan. Sebagaimana dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin." Dan kami cabut dari hati-hati penduduk surga itu rasa dengki, iri, pokoknya sifat-sifat buruk tidak ada, sehingga semuanya nikmat di atas nikmat. Ya Allah, maj'alna min ahlil jannah. Ya, bahkan kotoran nggak ada, ya, ingus atau kotoran atau buang air kecil nggak ada di neraka itu. Afwan, nggak ada di surga itu, nggak ada di surga itu. Ya. Terus makanan yang dimakan jadi apa? Makanan dimakan di surga jadi keringat, dan keringat itu aromanya semerbak seperti aroma kasturi. Intinya semuanya nikmat di atas nikmat. Ya. Kemudian selanjutnya, isti'malul aqsal al-aqliyah adalah 'ala al-matalib asy-syar'iyyah. Iqamatul adillah al-aqliyah adalah 'ala qudratillah 'ala al-ba'ts wal jazaa. Itu dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah menyebutkan kepada kita tentang dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk membangkitkan kita untuk yang kedua kalinya. Ya, kalau yang pertama kali menciptakan kita itu Allah mampu, apalagi untuk mengulangi penciptaan. Pastinya Allah lebih mampu lagi. Ibarat orang membuat robot. Ya, pertama kali tentunya itu yang susah. Kalau dia ingin ngulang buat untuk yang kedua kali lebih mudah. Ya, makanya aneh kalau orang meragukan kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia untuk yang kedua kalinya. Aneh, seperti orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi SAW. Ya, mereka orang-orang kafir Quraisy itu datang membawa tulang belulang. Mereka mengatakan apa? Dalam surah Yasin, wahiyya ramin gitu. Bagaimana Allah bisa menghidupkan tulang belulangnya sedangkan sudah laput, sudah hancur? Maka Allah berfirman, "Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Tentunya lebih mudah ya untuk membuat yang kedua kali. Kemudian yang terakhir para jemaah yang Allah muliakan, bayan anna an-nas kullahum sayaudu ila Allah fa yuhasimu ala amalihim saghiriyah wa kabiriyah.
wa annahu la yaslamu min dzalika ahadun hatta walau uhriqa bin nar aw furriqat ajza'u jasadi aw umila bi ma umil. Jadi semua kita pasti akan dikembalikan kepada Allah untuk dihisab. Mau dalam bentuk atau cara apapun orang itu meninggal, ya tetap dia akan dikembalikan kepada Allah. Ada orang meninggal dibakar sampai jadi abu, apakah dibangkitkan nanti? Iya, dibangkitkan. Ya, ada orang mati di lautan dimakan ikan, jasadnya entah kemana, apakah dia akan dibangkitkan? Iya. Mau dalam bentuk atau cara apapun orang itu meninggal, mau diapain apapun jasadnya setelah meninggal, dia pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dia lakukan di dunia ini. Maka persiapkanlah diri kita. Demikian yang perlu bisa sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.